Teori hukum itu lebih dari sekadar pemikiran abstrak. Teori hukum itu tulang punggung sistem hukum kita. Teori ini mempertanyakan sifat dasar hukum itu sendiri. Apa itu hukum? Kenapa kita patuh pada hukum? Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar. Teori hukum berusaha menjawabnya. Teori ini bantu kita mengerti tujuan adanya aturan, membimbing cara hukum dibuat, juga membentuk cara hukum diterapkan. Pada akhirnya, teori inilah yang menentukan apa itu keadilan. Paham teori hukum itu penting buat semua orang, bukan cuma buat pengacara atau hakim. Teori ini memengaruhi setiap warga negara secara mendalam. Saat kita mengerti teori-teori ini, kita jadi melihat hukum dengan jelas. Kita paham kekuatannya dan juga batasannya. Pengetahuan ini membuat kita bisa ikut terlibat dalam sistem hukum, membuat kita bisa berdebat dengan dasar yang kuat, membantu masyarakat berusaha menciptakan hukum yang lebih baik dan adil. Masyarakat butuh pemahaman ini untuk kemajuan yang sesungguhnya. Teori hukum memengaruhi langsung pembuatan undang-undang. Teori ini memberi dasar pemikiran untuk undang-undang baru. Coba pikirkan konsep seperti hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ini semua datang dari diskusi teori yang mendalam. Para pemikir sudah membahas ini berabad-abad. Ide-ide mereka jadi dasar pembangun keadilan. Tanpa teori, hukum bisa jadi sembarangan. Hukum jadi tidak punya panduan moral. Hukum jadi gagal melayani masyarakat dengan baik. Pentingnya teori hukum itu abadi. Ini bukan bidang ilmu yang diam dan cuma ada di buku sejarah. Teori ini berkembang bersama masyarakat, menjawab tantangan-tantangan baru. Masalah seperti privasi digital atau kecerdasan buatan butuh kerangka teori. Teori hukum bantu kita menghadapi dilema modern yang rumit ini. Teori ini memastikan hukum kita tetap adil, memastikan hukum kita setara untuk semua. Lees vermastikan kita dengan zaman sekarang. Kema menyesuaikan diri seperti selanjutnya. Perjalanan kita ke teori hukum dimulai dari zaman kuno. Para pemikir hebat meletakkan dasar-dasarnya. Plato bicara soal bentuk keadilan yang ideal. Dia membahas hukum dalam negara yang sempurna. Muridnya, Aristoteles, fokus pada akal sehat praktis. Dia membedakan antara keadilan alami dan keadilan menurut hukum. Ide-ide awal ini sangat baru pada masanya. Mereka mempertanyakan hak ilahi para penguasa. Mereka mencari dasar yang masuk akal untuk hukum. Gema pemikiran mereka masih terasa sampai sekarang. Kekaisaran Romawi kemudian jadi tempat penting perkembangan hukum. Ahli hukum Romawi itu praktis dan teratur. Mereka mengembangkan hukum untuk warga Romawi. Mereka juga menciptakan hukum antar bangsa. Ini berlaku untuk orang asing dan hubungan antar negara. Tokoh seperti Cicero dan Ulpian menyempurnakan konsep-konsep hukum. Karya mereka jadi dasar banyak sistem hukum perdata modern. Mereka menghargai ketepatan dan keteraturan dalam hukum. Di abad pertengahan, muncul pemikir seperti Thomas Aquinas. Dia menggabungkan filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen. Ini menghasilkan teori hukum alam yang berpengaruh. Aquinas bilang, hukum yang adil harus sejalan dengan hukum alam. Hukum alam katanya berasal dari akal sehat. Hukum alam mencerminkan hukum Tuhan yang abadi. Hukum yang tidak adil, kata dia yang terkenal, bukanlah hukum yang sebenarnya. Ini menantang kekuasaan raja yang mutlak. Zaman modern membawa gelombang pemikiran baru. John Locke memperjuangkan hak-hak alami. Dia bicara soal hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Montesquieu menganjurkan pemisahan kekuasaan. Ini untuk mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang. Pemikir seperti Jeremy Bentham mempromosikan utilitarianisme dalam hukum. Hans Kelsen kemudian mengembangkan teori hukum murni. Dia filosofis hukum sebagai sistem norma atau aturan. Setiap pembahasan bangun atau minigame kirspemnya. Teori hukum alam masih sangat berpengaruh. Teori ini jadi dasar moral hak asasi manusia. Ide bahwa setiap orang punya hak yang melekat itu penting. Hak-hak ini bukan pemberian negara. Hak ini ada karena kita manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional mencerminkan ini. Deklarasi itu bicara soal martabat dan kesetaraan untuk semua. Ini warisan langsung dari pemikiran hukum alam. Ini memandu kita dalam mencapai keadilan global. Positivisme hukum juga membentuk sistem hukum modern. Teori ini melihat hukum sebagai aturan buatan manusia. Teori ini menekankan aturan yang dibuat oleh pihak berwenang yang sah. Pemikir seperti H.L.A. Hart menyempurnakan pendekatan ini. Bagi positivis, sahnya hukum itu datang dari sumbernya, belum tentu dari isi moralnya. Perbedaan ini penting untuk kepastian hukum.
Ini menentukan cara pengadilan menafsirkan undang-undang saat ini. Ini menekankan pentingnya hukum yang jelas dan tertulis. Ilmu hukum sosiologis menawarkan sudut pandang penting lainnya. Ilmu ini melihat hukum dalam lingkungan sosialnya. Roscoe Pound, tokoh pentingnya, bicara soal hukum dalam praktik. Ini beda dengan hukum yang cuma ada di buku. Teori ini mendorong kita mempelajari bagaimana hukum benar-benar bekerja. Bagaimana hukum memengaruhi kehidupan orang. Teori ini mendorong hukum yang menjawab kebutuhan masyarakat. Mendorong perbaikan hukum berdasarkan bukti nyata. Ini membuat hukum lebih tanggap terhadap masyarakat. Teori-teori yang lebih baru terus menantang dan memperkaya hukum. Studi hukum kritis mempertanyakan siapa yang punya kuasa dalam hukum. Studi ini bertanya siapa yang diuntungkan oleh aturan hukum yang ada. Ilmu hukum feminis melihat hukum dari sudut pandang perempuan, menunjukkan adanya pandangan yang tidak adil terhadap gender dalam sistem hukum. Pendekatan kritis ini mendorong kesetaraan yang lebih besar. Mereka memperjuangkan keadilan yang lebih merangkul semua pihak, memastikan hukum berkembang menuju keadilan untuk semua kelompok. Pengaruhnya makin besar setiap hari. Pepatah hukum itu pernyataan singkat. Pepatah ini merangkum prinsip hukum yang dalam. Ungkapan Latin pendek ini sering mengandung kebijaksanaan besar, sudah diwariskan turun-temurun. Ini jadi panduan berharga buat para ahli hukum. Mengingatkan kita pada nilai-nilai inti keadilan. Ini lebih dari sekadar ucapan kuno. Ini adalah kebenaran mendasar. Memberi rujukan cepat untuk ide-ide yang rumit. Satu pepatah terkenal adalah ubi societas, ibi ius. Artinya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ini menunjukkan hubungan penting antara masyarakat dan aturan. Hukum bukan konsep yang mengawang-awang. Hukum itu syarat utama agar masyarakat tertib. Tanpa hukum, masyarakat tidak bisa hidup damai. Pepatah ini menekankan bahwa hukum itu ada di mana-mana. Ini syarat dasar agar manusia bisa hidup bersama dan bekerja sama. Pepatah kuat lainnya adalah Fiat Justitia Ruat Caelum, artinya, biarlah keadilan ditegakkan, meskipun langit runtuh. Ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan, menuntut kita untuk selalu adil tanpa goyah, meskipun akibatnya berat atau tidak disukai banyak orang. Pepatah ini mengajak kita berani dalam mengambil keputusan hukum, lebih mementingkan kejujuran moral daripada kemudahan sesaat. Ini ajakan untuk menegakkan keadilan apapun risikonya. Pepatah-pepatah ini, dan banyak lainnya, masih terus relevan. Ini bukan peninggalan zaman dulu. Ini prinsip hidup yang memandu cara berpikir hukum, mempengaruhi keputusan hakim dan perilaku yang baik. Mengingatkan kita bahwa hukum berakar kuat pada nilai-nilai kemanusiaan. Hukum adalah pencarian terus-menerus akan keadilan dan ketertiban. Pepatah abadi ini menerangi jalan itu, memastikan semangat keadilan tetap ada, meski zaman berubah.